Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan update informasi mengenai perkembangan dan peristiwa terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini, teman-teman. Oke, teman-teman, hari ini rame kembali, teman-teman, berita tentang Donald Trump. Jadi ada upaya pembunuhan kembali yang dilakukan terhadap orang-orang tertentu terhadap Donald Trump, teman-teman. Ini berita lagi rame 34 menit yang lalu di CNBC. Kemudian di BBC ini sekitar 3 jam yang lalu. Jadi kita akan lihat update informasi ini, teman-teman. Ini kalau kita lihat dari berita Antara, kantor berita resmi dari pemerintah Indonesia, bahwa mantan presiden Amerika Serikat dan calon presiden dari Partai Republik Donald Trump ini dinyatakan aman setelah adanya laporan penembakan di sekitarnya di Florida, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini, pernyataan ini muncul setelah laporan bahwa suara tembakan terdengar di luar Trump International Golf Club di West Palm Beach, teman-teman. Jadi kelihatannya ini kalau saya lihat di informasi ini bahwa Donald Trump ini lagi asik main golf, kemudian ada seorang orang tua kulit putih, teman-teman, itu bersembunyi di semak-semak yang ada di lapangan golf. Ini kalau kita lihat ini orang tua yang dicurigai ini namanya Ryan Wesley. Ini Ryan Wesley ini namanya Ryan Wesley Roth, ini berusia kurang lebih 58 tahun, teman-teman. Nah, 58 tahun dan dia ini membawa senjata AK-47 tapi ketahuan sama pasukan pengawal presiden. Akhirnya dia ditangkap, teman-teman. Jadi ini kronologi detik-detik Donald Trump lolos dari tembakan AK-47. Coba kita lihat di sini. Jadi Donald Trump sedang bermain golf di lapangan golf Trump International pada Minggu siang, dikawal oleh beberapa agen Secret Service. Kemudian menjelang pukul 2 siang, seorang agen Secret Service melihat laras senapan AK-47 itu mencuat keluar melalui pagar resort di dekat lapangan golf. Kemudian kalau kita lihat di sini agen Secret Service langsung berinteraksi, artinya langsung melepaskan 4 hingga 6 tembakan terhadap pelaku. Tersangka melarikan diri dari tempat kejadian, tapi kemudian berhasil ditangkap di daerah sekitar, dan Gedung Putih mengkonfirmasi bahwa Presiden Joe Biden dan Wakil Presiden Kamala Harris sudah diberitahu tentang insiden penembakan di dekat Trump. Dan Harris mengaku senang Donald Trump selamat dari penembakan. Wah, ini kelihatannya ada yang berupaya keras agar Donald Trump ini tidak jadi presiden, teman-teman. Jadi berita tentang upaya penembakan terhadap mantan presiden Amerika Serikat ini sangat mengguncang dunia, dan kejadian ini tidak hanya mempengaruhi dunia politik tetapi juga berdampak pada pasar global, teman-teman. Termasuk pasar cryptocurrency. Kita lihat langsung market banjir darah, teman-teman. Kita lihat di sini gara-gara ada berita ini. Jadi kita lihat Bitcoin mengalami koreksi sebesar 2,78%. Harganya kemarin sudah sempat ada di angka 60, langsung amblas menjadi 58, teman-teman. Menjadi 58.000 US dollar. Kemudian Ethereum langsung amblas sebesar 6%. Diperdagangkan di angka 2.275, teman-teman. Jadi dampak dari peristiwa ini sangat luar biasa, teman-teman. Kalau kita melihat di sini, memang pasar kripto ini sudah dikenal dengan volatilitasnya, tetapi insiden politik besar seperti upaya penembakan terhadap mantan Presiden Amerika Serikat itu bisa memperburuk situasi. Pasar cryptocurrency yang sebelumnya telah berada di bawah tekanan karena regulasi yang semakin ketat dan ketidakpastian ekonomi global, ini mengalami penurunan besar setelah berita tentang upaya penembakan Donald Trump di Florida ini terjadi lagi, teman-teman. Jadi pada intinya kalau kita lihat, teman-teman, bahwa pasar cryptocurrency
ini memang sangat sensitif. Upaya penembakan terhadap Donald Trump dan dampaknya terhadap pasar kripto ini menunjukkan bahwa ketidakstabilan politik dapat memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap dunia keuangan termasuk cryptocurrency, teman-teman. Jadi ketidakstabilan politik di negara-negara besar seperti Amerika Serikat itu dapat menggoncang pasar global, terutama pasar yang bersifat spekulatif seperti kripto. Kemudian selain itu insiden ini juga menyoroti bahwa pasar kripto meskipun sering dipandang sebagai pelarian dari sistem keuangan tradisional, tetapi ternyata tetap sangat dipengaruhi oleh peristiwa dunia nyata dan politik global, teman-teman. Jadi ke depan ketidakpastian politik dan ekonomi yang meningkat itu dapat terus memberikan tekanan pada pasar kripto, terutama jika kondisi politik di Amerika Serikat dan negara-negara lain terus memburuk, teman-teman. Namun penting juga untuk diingat bahwa cryptocurrency adalah sebuah aset yang sangat dinamis. Meskipun pasar saat ini mengalami penurunan, banyak analis percaya bahwa kripto itu bisa pulih dan terus menjadi bagian penting dari lanskap keuangan global. Namun investor harus bersiap untuk menghadapi volatilitas tinggi dan ketidakpastian yang terus-menerus dalam jangka waktu dekat, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini, teman-teman, bahwa upaya penembakan terhadap Donald Trump di Florida, Amerika Serikat ini memiliki dampak besar tidak hanya pada politik Amerika Serikat tetapi juga pada pasar global termasuk pasar cryptocurrency. Jadi pasar kripto yang sudah rentan mengalami penurunan signifikan setelah berita ini muncul menunjukkan bahwa peristiwa politik dapat memiliki pengaruh besar terhadap harga aset digital, teman-teman. Jadi meskipun kalau kita lihat di sini market sedang berdarah karena kasus ini, namun di sisi lain masih banyak yang percaya bahwa untuk jangka panjang kripto ini akan mengalami pemulihan, teman-teman. Terutama jika stabilitas politik global dapat dipertahankan. Namun bagaimanapun juga kita sebagai investor harus bersiap menghadapi volatilitas dan ketidakpastian yang mungkin terus berlanjut dalam beberapa waktu ke depan. Oke, teman-teman, demikian update informasi ini. Kalau kita lihat kemarin XRP sebenarnya momennya sudah bagus, teman-teman. Sudah listing kembali di Robinhood, kemudian Grayscale mengeluarkan XRP Trust sempat bergerak naik, tapi karena adanya peristiwa penembakan Donald Trump, XRP kembali terjerembab, teman-teman. Oke, teman-teman, demikian update informasi ini. Semoga kondisi segera pulih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.